Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog sederhana keluarga Kulibaut. Nah, jadi di video kali ini kita akan memperbaiki sistem kopling truk Canter 125 HD dengan permasalahan pedal kopling sering tidak mau kembali setelah ditekan. Selanjutnya, perpindahan gigi transmisi sesekali terasa keras. Oke, video ini kita buat karena ada komenan dari teman-teman di video yang ini bahwa penjelasannya kurang jelas. Oke, sekarang kita buatkan video yang lebih jelas tentang perbaikan central kopling truk Canter 125 HD. Silahkan disimak video ini hingga akhir. Yuk, langsung saja kita lakukan pengecekan pada central kopling bagian atas. Apakah ada terjadi kebocoran atau kelainan pada central kopling bagian atas ini. Namun setelah kita lakukan pengecekan tidak terjadi kebocoran, tapi saya yakin bahwa central bagian atas ini bermasalah. Untuk membuka central kopling bagian atas, kita buka baut 12 2 buah, selanjutnya selang hidrolik. Nah, untuk yang ketiga, langkah ketiga itu kita bisa buka bagian belakang, itu biasanya menggunakan spi. Nah, setelah kita lakukan pengecekan pada central kopling bagian atas, kita juga perlu melakukan pengecekan pada central kopling bagian bawah. Mana tahu pada central kopling bagian bawah terjadi kebocoran. Jadi untuk melakukan pengecekan central kopling pada bagian bawah, kita cukup membuka karet pelindung abu. Jadi di sini kita buka karet pelindung abu. Biasanya kalau terjadi kebocoran, setelah kita buka karet pelindung abu ini, itu akan keluar cairan hidrolik minyak rem. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, bisa sama-sama perhatikan di sini. Nah, di sini pada central kopling bagian bawah itu kering, nggak ada kebocoran, tidak ada keluar cairan hidrolik dari central kopling bagian bawah. Nah, ini bisa kita pastikan atau saya yakin bahwa central kopling bagian atas bermasalah. Nanti akan kita coba buka, kita lihat bagaimana kondisi seal dari central kopling atas. Yuk, sama-sama kita buka. Nah, untuk membuka central kopling bagian atas kita membutuhkan tang. Terus ini ada kunci 8 untuk pada proses blending angin. Jadi kalau teman-teman nggak punya tang spi, teman-teman bisa bikin alat sederhana seperti ini dengan kawat las 2 buah. Nah, selanjutnya yang tidak lupa kita itu kunci 12 untuk membuka baut baut pengunci. Selanjutnya untuk membuka selang cairan hidrolik. Yuk. Nah, ini perlu kita buka. Setelah kita buka baut 12 2 buah dan selang hidrolik, itu kita buka yang pada bagian belakang biasanya menggunakan spi. Yuk, sama-sama kita buka, sama-sama kita perhatikan apa yang terjadi pada central kopling bagian atas ini. Sebelumnya mohon maaf kalau hasil video ini kurang jelas, dikarenakan kondisi tempat membuka central kopling bagian atas ini sangat sempit, jadi nggak bisa berdua, terpaksa harus sendiri. Tangan kiri memegang kunci dan tangan bagian kanan terpaksa harus memegang kamera. Tapi mudah-mudahan insya Allah kami usahakan tutorial kali ini bisa sejelas mungkin, asalkan teman-teman perhatikan video ini dari awal hingga akhir. Oke, sekarang baut pengunci 12 2 buah sudah berhasil kita buka. Ini pada bagian selang hidrolik sudah kita kendorkan. Selanjutnya kita buka spi pada bagian tuas belakang. Ini spinya sudah kita buka. Ini posisinya di dalam sini agak sempit, lumayan rumit. Setelah semuanya berhasil kita buka, selanjutnya kita buka bagian selang. Selang ini yang menghubungkan cairan hidrolik dari tabung penyimpanan. Nah, ini klem ini kita buka pakai tang. Selanjutnya nanti kita buka pada bagian selangnya supaya kita bisa melepaskan central kopling ini. Oke, sekarang
Sentral koplingnya sudah berhasil kita lepaskan. Selanjutnya kita akan membuka untuk mengetahui kondisi bagian piston. Jadi untuk bisa membuka bagian piston, kita harus membuka SPI atau lock yang ini. Nah, bisa perhatikan di sini itu harus kita buka. Nah, jika kita tidak memiliki tang SPI, kita bisa menggunakan dua buah kawat las yang sudah kita bentuk sedemikian rupa. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan alat ini jika kita tidak mempunyai tang SPI. Setelah SPI atau lock pengunci berhasil kita buka, selanjutnya kita keluarkan bagian piston dari sentral kopling bagian atas ini. Kita cek kondisinya. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, ini kondisi dari piston sentral kopling bagian atas sudah baret. Ini bisa menjadi penyebab bahwa kopling sering tinggal, pedal kopling sering tinggal di bawah setelah ditekan. Untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi sentral kopling atas ini bermasalah, kita perhatikan secara teliti. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa karet seal dari piston sentral kopling atas ini sudah cacat, koyak ataupun robek. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selain piston dari sentral kopling atas ini yang sudah baret, ternyata bagian sealnya juga sudah koyak, sudah cacat. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada silinder blok. Apakah pada silinder blok ini sudah terjadi kecacatan juga? Jika terjadi kecacatan, maka terpaksa harus kita ganti satu set. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama setelah piston dari sentral kopling ini kita bersihkan biar lebih jelas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kondisi dari piston ini memang benar-benar sudah baret. Selanjutnya kita cek juga pada bagian silinder blok. Nah, kita cek pada bagian dalam silinder blok. Nah itu tuh. Nah, bisa diperhatikan di sini mungkin kurang jelas karena efek kamera kurang jelas. Tapi kalau dirasakan, dicek secara langsung bahwa kondisi dari blok sentral kopling atas ini sudah baret. Di sini saya sarankan untuk ganti satu set komplit. Karena menurut pengalaman yang sudah saya temui, jika bagian blok silinder sudah cacat dan hanya diganti pada bagian piston dengan yang baru, itu tidak akan tahan lama. Bahkan penyakit yang sama akan kembali terjadi beberapa hari ke depan setelah diganti dengan piston yang baru. Dengan catatan bahwa kalau silinder bloknya sudah cacat atau sudah rusak. Nah, di sini saya sudah memiliki sentral kopling bagian atas satu set. Nah, di sini saya masih menggunakan mur penyetelan yang lama, dikarenakan mur penyetelan yang lama ini sudah saya modifikasi menggunakan tambahan mur dengan cara dilas. Hal ini bertujuan supaya setelan kopling bisa lebih untuk ditinggikan ketika kopling terasa rendah. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara sederhana ini jika teman-teman mengalami kopling rendah, akan tetapi baut penyetelan sudah habis sehingga tidak bisa ditinggikan kembali. Baiklah, langkah selanjutnya kita pasangkan sentral kopling yang baru agar bisa langsung kita lakukan pengetesan apakah sentral baru ini bekerja dengan baik, berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Yuk sama-sama kita simak proses pemasangan sentral kopling ini. Setelah pemasangan selesai, yang perlu diingat, pastikan bahwa pedal kopling memiliki selah main meskipun sedikit. Selah main itu seperti selah kosong lah. Jadi sehingga pedal itu tidak menekan sentral kopling sebelum ditekan oleh kaki. Setelah proses pemasangan sentral kopling telah selesai, selanjutnya kita lakukan pengetesan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat.
Jika ada masukan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di vlog keluarga Kulibaut selanjutnya.